Salam sehat dan salam fisika. Jumpa lagi dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita belajar fisika. Jangan lelah untuk belajar fisika, semangat terus. Supaya kamu pinter, kalau kamu pinter kamu bisa masuk perguruan tinggi atau sekolah kedinasan. Semangat terus. Oke, materi kita judulnya gelombang radio. Gelombang radio itu digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7 Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi. Oleh karena itu, gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya sangat jauh dari pemancar radio, asalkan energi yang dipancarkan oleh pemancar cukup besar ya. Informasi berupa suara dikirimkan melalui gelombang radio dalam sebuah paket gelombang sebagai perubahan amplitudo yang disebut modulasi amplitudo maupun sebagai perubahan frekuensi yang disebut modulasi frekuensi. Pesawat televisi dan pesawat radio FM menggunakan gelombang modulasi frekuensi tersebut sebagai pembawa informasi. Modulasi frekuensi sebagai pembawa informasi lebih unggul dibandingkan dengan modulasi amplitudo atau AM. Hal tersebut disebabkan pada pemancar AM terdengar draw sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa kelistrikan dan kemagnetan di udara yang mengganggu amplitudo gelombang. Itu gelombang radio. Kalau kita perhatikan, ini dia tabel dari pengelompokan gelombang radio. Ini panjang gelombang itu antara 30.000 meter sampai 3.000 meter. Maka frekuensinya rendah ya, antara 10 kHz sampai 100 kHz. Penggunaannya pemancar radio gelombang panjang, komunikasi jarak jauh ya. Berikut gelombang menengah atau medium wave antara 3000 meter sampai 300. Nah, frekuensinya menengah. Medium frekuensinya antara 100 sampai 100 kHz sampai 1 MHz. Pemancar radio gelombang jarak jauh. Lalu ada gelombang pendek 300 meter sampai 30. Frekuensinya tinggi dari 1 MHz sampai 10 MHz. Pemancar radio gelombangnya pendek. Lalu ada gelombang sangat pendek antara 30 meter sampai 3 meter. Frekuensi sangat tinggi yaitu 10 MHz sampai 100 MHz. Nah, komunikasi CB, pemancar radio gelombang pendek FM. Komunikasi radio polisi. Nah, biasa ini komunikasi untuk polisi ya. Yang ada kamu lihat kayak HP yang besar itu ya. Berikutnya gelombang ultra pendek antara 3 meter sampai 0,3 meter. Frekuensi ultra tinggi yaitu 100 MHz sampai 1 GHz. Ini pemancar televisi ya. Berikut kita lihat gelombang mikro. Gelombang mikro itu merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Selain sebagai alat komunikasi,
Gelombang mikro juga dapat dipakai untuk memasak karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang. Ya. Radar menggunakan gelombang mikro. Radar singkatan dari Radio Detection and Ranging. Antena radar dapat bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Pengiriman gelombang dilakukan secara terarah berbentuk pulsa dapat dalam selang waktu tertentu. Ya, jika pulsa mengenai sasaran, misalnya sasaran berupa sebuah peluru kendali, akan ada pulsa pantul yang sebagian akan diterima kembali oleh antena radar dan dapat disampaikan pada sebuah layar osiloskop. Jika selang waktu antara pemancar dan penerima delta T dan kecepatan rambat gelombang radar atau C, jarak sasaran ke pusat radar S dapat ditentukan melalui persamaan ini dia. S sama dengan C kali delta T per 2. C itu konstanta ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Delta T itu waktu. Berikut kita masuk sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 pangkat min 3 meter sampai 10 pangkat 6 meter. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Getaran elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Spektroskop inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Manfaat lain sinar inframerah yaitu untuk remote televisi dan transfer data di ponsel. Ya. Berikut sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang berkisar antara 10 pangkat min 6 cm sampai 10 pangkat min 7 cm. Dengan spektrum warna mulai dari panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Makanya disingkat Mejiku Nihiu Nibiu. Ya, kalau kamu ingat ya, itulah sinar tampak. Itu warna-warna. Ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Berikut kita masuk sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Sebagian besar atom memancarkan sinar dengan frekuensi yang khas pada daerah sinar tampak dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon atau O3 di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Berlubangnya lapisan ozon di atmosfer
dapat meningkatkan sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Di antaranya dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Selain itu, sinar ultraviolet dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai detektor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Berikut sinar X. Sinar X ditentukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen, sehingga sinar X sering disebut dengan sinar Rontgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Cara inilah yang dipakai untuk mendapat sinar X secara komersial. Oleh karena itu, panjang gelombangnya sangat pendek. Sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Frekuensinya antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Sinar X dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru, dan dapat dipakai memotret posisi tulang dalam tubuh, misalnya untuk menemukan posisi tulang patah. Berikut sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pada pelat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Untuk mendeteksi adanya sinar gamma dapat digunakan peralatan Geiger-Müller. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai pembunuh sel kanker dan sterilisasi alat kedokteran. Berikutnya kita ambil contoh soal. Kita ambil dari buku Grafindo halaman 126. Nomor 3. Ini dia soalnya. Sebuah radar memancarkan gelombang mikro dengan panjang gelombang 3 cm dari sebuah bandara untuk mendeteksi sebuah pesawat terbang yang akan mendarat di bandara tersebut. Pulsa gelombang mikro kembali dalam waktu 12 kali 10 pangkat min 6 sekon. Tentukanlah jarak pesawat tersebut dalam radar. Diketahui tadi adalah lambdanya 3 cm, T-nya 12 kali 10 pangkat min 6 dengan C atau konstanta 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya adalah S. Jawab. Tadi rumusnya adalah S sama dengan C kali delta T per 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 kali 12 kali 10 pangkat min 6 per 2. Ini coret 6
coret 2, jadi dapatnya 3 kali 6, 18 kali 10 pangkat 2 atau 1800 meter. Itu dia. Nah, sebagai latihanmu, kamu kerjakanlah soal nomor 5 aja ya. Frekuensi tertinggi didapat dalam A. Sinar X, B. Gelombang radio, C. Cahaya inframerah, D. Cahaya ultraviolet, E. Gelombang radar. Kamu jawab di komen ya, tulis nama dan kelas. Sekian dulu dari Ibu Rostina Sebayang. Semangat terus untuk belajar fisika. Salam sehat dan salam fisika.